Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin sedikit menjelaskan tentang Islam dan globalisasi. Yang pertama, pengertian Islam. Islam berarti kepatuhan terhadap kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta taat kepada hukum dan aturannya, atau seperti yang diungkapkan Abdurrahman An-Nahlawi, Islam adalah aturan Allah yang sempurna yang mencakup berbagai bidang kehidupan, juga mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesamanya, dan alam semesta, atas dasar ketundukan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua itu hakikat globalisasi. Berasal dari bahasa Prancis dan bahasa Inggris, itu artinya bumi. Kemudian globalisasi diartikan proses menjadi sempurnanya satu dunia atau satu bumi. Kemudian globalisasi sering diterjemahkan mendunia atau mensejagat. Kemudian konsep globalisasi dalam Islam. Globalisme atau universalisme Islam merupakan sebuah risalah Islam ditujukan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Ia bukan risalah untuk bangsa tertentu yang beranggapan bahwa dialah bangsa terpilih, dan karenanya semua manusia harus tunduk kepadanya. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, peranan perusahaan asing dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan terjadi di berbagai negara. Jadi intinya, terciptanya lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan. Yang kedua, peningkatan mobilitas sosial. Yang ketiga, peluang yang luas untuk mendapatkan informasi dan penyebaran ilmu pengetahuan berkat teknologi komunikasi dan informasi. Jadi, berkat kemajuan teknologi dan komunikasi informasi, kita mudah mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, komunikasi lebih mudah dan lebih murah. Yang kelima, peluang yang lebih luas bagi manusia dari berbagai komunitas dan etnis, budaya, dan agama untuk berinteraksi. Karena pesatnya teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga dari berbagai budaya, agama, ataupun negara, komunitas dapat berinteraksi. Yang keenam, peluang yang lebih luas untuk melahirkan simpati. Yang ketujuh, penonjolan ide-ide dan kerja pemerintah yang baik seperti pertanggungjawaban umum dan peraturan perundang-undangan. Adapun dampak negatif globalisasi. Yang pertama, pola hidup konsumtif. Yang kedua, sikap individualistik. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Yang keempat, kesenjangan sosial. Yang kelima, kualitas alam yang semakin merosot. Selanjutnya, respon Islam terhadap globalisasi. Yang pertama, dalam mengambil berbagai keputusan, umat Islam berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, dalam menghadapi arus globalisasi, umat Islam harus menjadi ummatan wasatan yang bersikap moderat, mengambil sisi positif dari globalisasi dan menjauhkan diri dari pengaruh negatif. Yang ketiga, untuk menegakkan hukum Islam dan menyebarkan risalah Islam, umat Islam harus berinovasi dan mampu menggunakan teknologi informasi modern, supaya tujuan mulia ini cepat terwujud. Yang keempat, aktivitas dakwah Islam harus objektif, berpegang pada metodologi dan data statistik yang cermat. Yang kelima, syariat Islam harus ditegakkan dengan tetap menjaga karakteristik dan keberagaman budaya, supaya syariat Islam mampu membendung globalisasi Barat. Yang keenam, pendirian lembaga kajian ilmiah untuk membuka kedok globalisasi, supaya umat Islam tidak terperangkap di dalamnya. Kesimpulannya, Islam sangat fleksibel dengan perubahan zaman yang sangat cepat terhadap perilaku globalisasi. Respon Islam baik, tetapi tetap berpegang teguh dengan dasar-dasar ilmu Islam, mengambil hal positif dan menjadikan hal negatif sebagai pembenahan agar lebih baik di masa depan. Terima kasih.
Atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 10 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.